Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Memetik bunga di pagi dan sore hari. Feng Wuji memikirkannya sejenak, lalu memuji. Saya punya firasat bahwa kekuatan gaib ini pasti akan dinobatkan dalam daftar emas kekuatan gaib di masa depan. Itu akan memimpin dunia di domain dewa. Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia berdiri dan berjalan menuju lantai 6. Feng Wuji buru-buru mengikuti. Kekejian di tingkat ke-6 sudah sebanding dengan Dewa Master di tingkat 6 penyempurnaan. Su Yi tidak mencoba melawan lagi. Karena tidak ada kualifikasi untuk konfrontasi sama sekali. Setelah mencapai lantai 6, dia langsung mengoperasikan misteri reinkarnasi, dan menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh sepanjang jalan. Reinkarnasi seharusnya menahan makhluk undead seperti dewa dan kejahatan. Ingat URL. Dengan kekuatan pedang 9 penjara, Su Yi tidak menghadapi banyak bahaya saat memasuki lantai 6. Namun, Su Yi tahu betul bahwa jika dia menjadi penguasa 6 penyempurnaan yang sebenarnya, bahkan jika dia menggunakan pedang 9 penjara dan kekuatan reinkarnasi, dia pasti tidak memiliki harapan untuk menang. Alasannya sangat sederhana, kekejian tidak memiliki vitalitas dan tidak dapat diubah. Kecuali kekuatan tempur mereka sebanding dengan 6 Master Dewa Pemurnian, mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 6 Master Dewa Pemurnian dalam hal lain. Dalam analisis terakhir, batas kekuatan tempur Su Yi saat ini sebanding dengan 5 alkemis. Hanya dengan menggunakan kekuatan supernatural seperti memetik bunga di pagi hari, Anda dapat yakin membunuh musuh. Ketika dia mencapai lantai 7, Su Yi mengeluarkan payung perampokan, yang menutupi dirinya dan aura Feng Wuji sepenuhnya, dan menyelinap bersembunyi. Kali ini terlalu berbahaya, tidak hanya dipenuhi dengan kekejian yang sebanding dengan penguasa 7 penyempurnaan, tetapi juga dipenuhi dengan aura yang sangat aneh dan kotor. Begitu dia bergerak, bahkan jika Su Yi menggunakan kekuatan samsara dan pedang 9 penjara, dia akan mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan, dan saya mencapai lantai 8 dengan lancar. Aneh, orang tua Bu Yehou itu tidak pernah muncul sampai sekarang. Berdiri di lantai 8, Su Yi tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak normal. Tidak pernah di malam hari. Feng Wuji bingung, di mana keramat ini? Pemilik gua darah transformasi Dao, pohon teh yang lahir pada zaman kuno domain dewa. Mata Su Yi berkilat dengan kenangan, orang tua itu, seperti para dewa di sini, menderita malapetaka yang mengerikan, jadi dia hanya bisa berakar di bagian terdalam dari gua darah transformasi Dao ini untuk menghindari bencana. Di dunia, Bu Yehou mengacu pada teh. Wang Youjun mengacu pada anggur. Pemilik tempat ini, Bu Yehou, mengacu pada pohon teh kuno yang misterius. Dalam arti tertentu, pohon teh ini bahkan bisa disebut sebagai keberadaan paling menakutkan di sarang setan pembunuh, jauh dari sebanding dengan dewa dan kejahatan lainnya. Kembali ketika Li Fuyu mencapai lantai 8 dengan pedangnya, dia bertemu Bu Yehou, dan keduanya mengobrol dengan sangat bahagia. Hou Buye menjamu Li Fuyu dengan teh dan memberi Li Fuyu 3 daun teh sebelum pergi. Ketiga daun teh ini, yang memurnikan pikiran dan memelihara pikiran, adalah harta langka mutlak yang telah lama menghilang di domain dewa yang asli. Li Fuyu menganggap mereka sebagai harta karun, dan tidak mengambil 3 daun teh ini untuk dimasak dan diminum sampai nanti ketika dia melangkah ke alam 9 dewa pemurnian. Dan Su Yi datang ke sini kali ini karena ingin melihat Bu Yehou lagi, siapa sangka sampai sekarang, sebagai pemilik Dao of Transformation Blood Cave, Bu Yehou tidak pernah muncul. Ini membuat Su Yi samar-samar merasa bahwa semacam perubahan drastis mungkin terjadi di sini. Apakah pemilik gua darah Dao transformasi ini mengalami kecelakaan? Feng Wuji merasa menggigil di dalam hatinya, dengan kata lain, kecelakaan yang diderita leluhur keluargaku kemungkinan besar sama dengan yang terjadi pada Bu Yehou. Su Yi tidak mengatakan apa-apa dan terus bertindak. Ketika dia hendak mencapai ujung lantai 8, tiba-tiba, seolah-olah menyadarinya, dia menghentak pelan dan memungut dahan mati dari tanah di satu sisi. Cabang-cabangnya hangus hitam, seolah-olah disambar petir, seperti sepotong kayu yang disambar petir. Dan dahan mati ini berasal dari Bu Yehou.
Bahkan tubuh utamanya telah rusak. Seberapa kuatkah orang yang melakukannya, untuk melukai Bue Hou? Su Yi mengerutkan kening. Kakak Su, jika berbahaya, ayo mundur. Feng Wuji hanya bisa berbisik. Setelah sampai di lantai 8, rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya, yang bertahan lama. Apakah kamu tidak akan melihat leluhurmu? Ekspresi Feng Wuji berubah untuk sementara, dan dia berkata jika pergi ke sini dalam bahaya hidup, maka tidak perlu pergi menemuinya. Hanya ketika seseorang masih hidup dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya nanti, jika dia sudah mati lalu semuanya berakhir. Su Yi tersenyum dan berkata pernyataan ini masuk akal, tetapi lebih baik kita memeriksa situasi spesifik terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia telah membawa Feng Wuji ke lantai 9. Berbeda dengan 8 lantai pertama, lantai 9 sebanding dengan dunia rahasia. Di dunia ini, ada gurun berdarah tak berujung, langit gelap, bumi kering, dan tidak ada vitalitas. Roh jahat kotor yang tebal berubah menjadi awan timah berwarna darah tebal, menyebar dalam kehampaan. Jalan yang kacau itu seperti badai, melolong dan mendatangkan malapetaka di tanah. Ini seperti datang ke reruntuhan medan perang kuno. Tidak ada kejahatan yang terlihat di sini. Namun di tengah Scarlet Wasteland, berdiri sebuah pilar perunggu yang menjulang ke langit. Sebuah sosok diikat ke pilar perunggu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut acak-acakan, dengan sosok tinggi dan mata biru. Rantai perak menembus tubuh lelaki tua itu, mengikatnya lapis demi lapis. Di ujung lain dari rantai itu memanjang ke bagian bawah pilar perunggu. Ada sebuah altar di sana. Di altar, ada tempayan hitam pekat, dan ujung rantai perak lainnya basah kuyup di tempayan. Terlihat jelas bahwa di tubuh lelaki tua itu, aliran vitalitas abadi mengalir bersama darah, di sepanjang rantai perak, dan mengalir menuju pot tanah liat di altar di bagian bawah pilar perunggu. Di dalam guci tanah, kecemerlangan ilahi yang abadi sedang terjadi, dan banyak darah ilahi telah terkumpul. Di pilar perunggu, wajah lelaki tua itu pucat dan suram, napasnya sekarat, dan dia tampak koma. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Feng Wuji terkejut, dan berkata dengan ngeri, kalau begitu itu leluhurku. Su Yi menyipitkan matanya. Itu memang leluhur iblis Lohu. Namun, bahkan Su Yi tidak pernah berpikir bahwa dewa-dewa di puncak 9 penyempurnaan akan direduksi ke tingkat seperti itu. Untuk disembelih seperti mangsa. Jangan bertindak gegabah. Transmisi suara Su Yi. Tempat ini sangat aneh, entah itu pilar perunggu, rantai perak yang menembus tubuh leluhur iblis Rahu, atau altar dan pot tanah hitam di atas altar, ada rasa misteri seperti persembahan korban. Itu memang seperti upacara pengorbanan. Hanya saja leluhur iblis Lohu telah menjadi korban, dan kehilangan jalan dan vitalitasnya yang abadi. Dan tiang perunggu, rantai perak, altar, dan pot tanah liat adalah bejana untuk ritual pengorbanan. Jika adegan ini keluar, pasti akan mengejutkan dunia God's Domain. Lagi pula, leluhur iblis Lohu adalah salah satu dari kelompok teratas dari 9 master dewa alkimia di alam dewa, dan keahliannya sangat tinggi sehingga dia bisa sejajar dengan barang antik tua seperti Yunhe, Tian Huang, dan Jue Tian. Ekspresi Feng Wuji berubah, dan dia diam-diam mengepalkan tangannya dengan erat, tidak mengatakan apa-apa. Di klan, leluhur iblis Lohu paling mencintainya, keturunan langsungnya, dengan kasih sayang yang dalam. Saat ini, ketika dia melihat leluhurnya menderita situasi yang begitu tragis, bagaimana mungkin dia tidak patah hati dan marah? Tetapi dia tahu bahwa dia harus tenang saat ini. Jangan membuat masalah untuk Su Yi. Sebelumnya, kamu adalah orang yang selamat dari perampokan di dunia luar, kan? Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar. Feng Wuji tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat kursi tambahan di samping altar di sisi pilar perunggu. Duduk di kursi adalah seorang pria yang mengenakan mahkota giok dan lengan lebar. Wajah pria itu seperti anak muda, matanya seperti bintang, dia tampan dan anggun, dan seluruh tubuhnya penuh keanggunan. Dengan senyum di matanya, dia menatap Su Yi di kejauhan. Adapun Feng Wuji, dia langsung mengabaikannya. Jadi, kamu sudah menyadarinya sejak pertama kali kita memasuki tempat ini.
Su Yi memikirkannya. Bagus. Pemuda tampan berjubah Konfusianisme mengangguk sambil tersenyum, hanya saja saya tidak menyangka dengan keahlian Anda bisa datang ke sini. Terlihat bahwa Yang Mulia pasti sebanding dengan para dewa dalam keadaan luar biasa. Penciptaan. Dengan mengatakan itu, dia bangkit dari kursi dan melambaikan jubah lengannya. Meja kopi dan kursi muncul begitu saja. Ketika pemuda berjubah Konfusianisme mengangkat tangannya, teko teh muncul, dan ada 2 cangkir teh lagi di atas meja kopi. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk tiba di sini dapat dianggap sebagai tamu terhormat. Jika Anda tidak keberatan, silakan duduk dan izinkan saya mentraktir Anda dengan baik dengan teh, bukan anggur. Pria muda berjubah Konfusianisme mengundang sambil tersenyum. Su Yi melirik kedua cangkir teh di atas meja kopi, matanya tiba-tiba menjadi aneh, dan berkata, "Aku di sini bukan untuk menjadi tamu." Pria muda berjubah Konfusius menghela napas, duduk kembali di kursinya, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" "Sampai jumpa selamanya, dan aku akan melihat Luohu tua." Su Yi berkata dengan tenang. Pemuda berjubah Konfusianisme tercengang, "Apa maksudmu dengan pohon teh tua itu?" "Aku sudah menaklukkannya. Ketika klanku datang ke dunia ini, aku akan memperlakukannya sebagai pohon suci dan menanamnya di gerbang gunung yang baru. Dari klan kami." Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu bukan berasal dari zaman sekarang, tetapi berasal dari ruang dan waktu yang berbeda." Pria muda berjubah Konfusian memuji Yang Mulia memiliki penglihatan yang bagus. Terlihat bahwa Yang Mulia masih memiliki pemahaman tentang tren umum dunia. Dia menyesap teh, adapun leluhur iblis Lohu ini, seperti yang telah Anda lihat, dia telah menjadi pengorbanan klan kami. Untuk menangkapnya hidup-hidup, saya membayar jumlah yang sangat besar yang tidak dapat Anda bayangkan. Biaya. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Su Yi, "Bisakah kamu datang ke sini untuk menyelamatkan mereka?" Feng Wuji tiba-tiba merasa gugup, dan tanpa sadar menatap Su Yi. Hanya dia yang tahu bahwa Su Yi sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati leluhurnya, bahkan jika leluhurnya meninggal di sini, bagi Su Yi, itu seperti membasmi musuh besar. Tapi saat ini, dia tidak ingin Su Yi mati. Mentalitas semacam ini sangat kontradiktif, dan juga membuatnya merasa sangat tersiksa. Jika kamu ingin menjadi musuhku, menyelamatkan satu juga menyelamatkan, dan menyelamatkan dua juga menyelamatkan. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Jika itu bukan musuh, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Beginilah seharusnya kamu memperlakukan tamu." Pria muda berjubah Konfusianisme itu tercengang, seolah-olah dia tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu jauh lebih sombong dari yang aku duga." Segera, dia berkata dengan penuh minat, "Namun, saya benar-benar ingin tahu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengajari saya cara memperlakukan tamu." Setelah jeda, dia memejamkan mata, menuangkan teh untuk dirinya sendiri sambil memegang teko, dan berkata, "Aku akan memberimu pengingat yang baik, ketika kamu menjawab, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, hari ini tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu." Settings. Suara pemuda berjubah Konfusianisme masih bergema, dan atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba tertekan ke titik terendah. Feng Wuji tersedak, rambutnya berdiri tegak. Pria muda berjubah Konfusianisme hanya duduk di sana dengan santai, tetapi suaranya memiliki paksaan tak terlihat yang mencapai hati orang-orang. Ketika Feng Wuji menghadapi orang ini, dia bahkan tidak memikirkan konfrontasi sedikit pun. Perasaan ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Feng Wuji benar-benar bisa percaya bahwa jika pemuda berjubah Konfusius ini ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Su Yi sepertinya tidak menyadarinya, dan menggelengkan kepalanya sedikit sepertinya kamu tidak benar-benar berencana untuk menghiburku sebagai tamu terhormat. Pria muda berjubah Konfusian tertawa, dan tiba-tiba melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah tidak jauh. Kemudian, dia berkata perlahan, "Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kualifikasi. Jika Anda tidak memenuhi syarat, berbaringlah di tanah, ambilkan cangkir teh itu untuk saya seperti anjing,
dan datang ke sini dan memohon agar saya memberi Anda kematian. Setelah itu, dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bicara omong kosong, ayo, biarkan aku melihat dan melihat, beraninya kamu menggonggong seperti anjing. Kata-katanya penuh hinaan dan hinaan, penuh canda. Belum lagi Suyi, Feng Wuji tidak tahan lagi, pipinya memerah, dan berkata, orang ini benar-benar menipu. Pria muda berjubah Konfusian mengabaikan Feng Wuji dan hanya menatap Suyi. Suyi tidak berbicara. Dia terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun. Membalik telapak tangannya, sarung busuk muncul. Dengan sapuan sarungnya di udara. Dalam kehampaan, sebuah tanda hitam panjang muncul, seperti garis hitam lurus yang memotong antara langit dan bumi. Jika langit dan bumi dibandingkan dengan secari kertas putih, garis hitam ini sangat lurus sehingga membagi kertas putih menjadi dua bagian. Tidak ada riak yang terjadi. Tidak ada gerakan juga. Namun ketika melihat garis hitam aneh dan misterius ini tiba-tiba muncul, senyuman di wajah pria berjubah Konghucu yang tadinya duduk tegak tiba-tiba membeku. Segera, dia tiba-tiba bangkit, dan lengan bajunya berkibar. Ledakan. Hukum ketertiban ungu sebening kristal yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan dunia di lantai 9 tiba-tiba bergetar, awan jahat berwarna darah tebal di langit tercabik-cabik, dan langit di dekatnya runtuh dan hancur. Mata Feng Wuji menusuk dengan rasa sakit, jiwanya meledak, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Ini sudah berakhir. Pemuda berjubah Konfusianisme itu setidaknya adalah dewa-dewa 9 puncak pemurnian, dan bahkan lebih menakutkan. Bagaimana saya bisa melawan ini? Tapi Feng Wuji tercengang saat berikutnya, melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Melihat kekuatan keteraturan ungu cerah dan sebening kristal yang tak terhitung jumlahnya, ketika mereka mendekati tanda pedang hitam yang ditebas Suyi, mereka menghilang tanpa suara. Seperti air yang mengalir menghilang di bawah jurang, tanpa satu gelombang pun. Suyi menyingkirkan sarung busuk itu. Segera, tanda pedang hitam yang aneh dan misterius itu menghilang. Pria muda berjubah Konfusianisme berdiri dengan canggung, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata, ini adalah harta rahasia ruang dan waktu. Tidak, itu tidak mungkin. Harta karun ruang dan waktu rahasia tidak dapat menelan kursi ini dengan mudah. Sebelumnya, dia cantik dan tenang, berbicara dan tertawa bahagia, dan tidak menganggap serius Suyi dan Feng Wuji. Bahkan ada lebih banyak penghinaan dan penghinaan dalam kata-katanya. Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak bisa duduk diam, dia bahkan tidak bisa tersenyum, dan wajah mudanya yang tampan penuh dengan keterkejutan. Terutama sepasang mata itu, menatap sarung busuk di tangan Suyi, cahaya di matanya berfluktuasi. Suyi mengabaikan pemuda berjubah Konfusianisme, menoleh ke Feng Wuji dan berkata, tetaplah di tempatmu dan tonton pertunjukannya. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah menuju pilar suci perunggu dan altar tempat pemuda berjubah Konfusianisme itu berada. Katakan padaku, jika aku menyerang altar dengan pedang, apa yang akan terjadi? Suyi bertanya dengan santai. Pria muda berjubah Konfusianisme menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan senyum yang agak kaku, dan berkata, saya pikir, Yang Mulia, lebih baik tidak melakukan ini, lagi pula, itu benar-benar merobek wajah Anda, belum lagi hasilnya, pohon teh tua dan Rahu di Menzu pasti akan mati. Tampaknya menjadi diskusi, tetapi sebenarnya itu adalah ancaman. Kamu salah. Jika kamu benar-benar merobek wajahmu, aku tidak akan peduli dengan hidup atau mati mereka. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Sambil berbicara, dia terus berjalan, tidak tergesa-gesa, seolah berjalan di halaman. Tapi saat dia mendekat, wajah pemuda berjubah Konfusian terus berubah, pada sosok ramping itu, ada kekuatan hukum ungu yang mendidih, yang membuat dunia bergetar hebat, dan kehampaan meratap. Hati Feng Wuji tergantung di tenggorokannya, dan Suyi berkeringat. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Suyi, yang baru saja melangkah ke alam ekstrim hari ini, berani begitu percaya diri. Anda tahu, ketika Suyi menghabiskan semua kartu trufnya ketika dia menerobos lantai ke-7 dan ke-8, dia tidak berani dengan mudah memprovokasi para dewa yang sebanding dengan dewa pemurnian ke-7 dan ke-8. Tapi sekarang,
dia tampaknya tidak peduli sama sekali saat menghadapi keberadaan menakutkan yang setidaknya adalah dewa-dewa di puncak 9 penyempurnaan. Ledakan. Tiba-tiba, pedang Dao yang diringkas oleh hukum tatanan ungu tiba-tiba muncul di atas kepala Su Yi, dan menebas dengan marah. Hampir luar biasa cepat. Kekosongan di dekat Su Yi benar-benar disegel oleh kekuatan pukulan ini. Pria muda berjubah Konfusianisme yakin bahwa akan sangat sulit baginya untuk menghindari pukulan ini bahkan jika dia adalah dewa-dewa dari 9 puncak penyempurnaan seperti leluhur iblis Lohu. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengubah wajah pemuda berjubah Konfusianisme itu lagi. Saya melihat sarung busuk tiba-tiba terangkat di tangan Su Yi. Adegan aneh itu terjadi lagi, pedang Dao yang dipadatkan oleh susunan kasar ungu, seperti makanan yang dikirim ke pintu, ditelan diam-diam oleh tanda pedang hitam yang aneh. Kekuatan yang memenjarakan kekosongan di dekatnya juga menghilang. Tapi Su Yi tidak terpengaruh sama sekali, dan berjalan sendiri. Ekspresinya acuh tak acuh seperti biasa. Tetapi pemuda berjubah Konfusianisme dengan jelas menyadari ada yang tidak beres saat ini, dan akhirnya panik. Yang mulia, tunggu sebentar. Saya akui bahwa saya buta dan meremehkan Yang Mulia. Mulai sekarang, Yang Mulia adalah tamu terhormat klan kami. Pria muda berjubah Konfusianisme tersenyum dan memberi hormat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Altar Tao itu adalah tempat terlarang dalam ruang dan waktu, seperti jangkar. Ini terkait dengan apakah kelompok etnis di balik pemuda berjubah Konfusianisme dapat datang ke dunia saat ini ketika era mitos kelam datang. Dan sarung busuk di tangan Su Yi dapat menembus ruang dan waktu dan menelan segalanya. Begitu pedang seperti itu disayat di altar Tao itu sama saja dengan menghancurkan tempat terlarang ruang dan waktu ini, dan juga menghancurkan satu-satunya cara bagi kelompok etnis di belakang pemuda berjubah Konfusianisme untuk datang ke dunia ini di masa depan. Dan hasil seperti itu tidak dapat diterima dan tak tertahankan bagi pemuda berjubah Konfusianisme. Melihat semua ini, meskipun Feng Wuji tidak mengerti mengapa, dia diam-diam menghela nafas lega. Dia bisa melihat bahwa pemuda dalam Konfusianisme berpakaian dan berkompromi. Ini tidak diragukan lagi pertanda baik. Artinya, akan ada peluang untuk negosiasi dan ruang untuk mediasi. Tapi yang mengejutkan Feng Wuji, dan juga yang mengejutkan pemuda berjubah Konfusianisme, Su Yi masih tidak berbicara. Dia juga tampaknya menutup telinga terhadap pernyataan pemuda berjubah Konfusianisme, dan bergerak maju sendiri. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu bisa mengemukakannya, semuanya mudah untuk didiskusikan. Pria muda berjubah Konfusianisme masih memegang tangannya untuk memberi hormat, selama kamu tenang, tidak apa-apa bagimu untuk mengambil pohon teh tua dan leluhur iblis Lohu kali ini. Dapat dilihat bahwa di hadapan Su Yi, yang tidak mengatakan apa-apa dan yang sikapnya sangat keras sehingga sulit untuk mengetahuinya, pemuda berjubah Konfusianisme mundur selangkah lagi. Ini membuat Feng Wuji mendecakkan lidahnya, hatinya penuh dengan keterkejutan. Dia mondar-mandir tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi memaksa pemuda berjubah Konfusianisme untuk berkompromi lagi dan lagi. Jika ini menyebar, siapa yang berani mempercayainya? Akhirnya, Su Yi membuka mulutnya dan berkata, ingin mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Tepat. Pria muda berjubah Konfusianisme setuju dengan senyuman. Bisa. Su Yi berkata, berdiri di sana dan jangan bergerak, ya, pertahankan saja gerakan ini, dan aku akan membantumu mengambil cangkir teh. Saat dia mengatakan itu, di bawah tatapan heran pihak lain, Su Yi benar-benar mengambil cangkir teh di tanah. Kemudian, Su Yi melihat ke cangkir teh, mengeluarkan kendi, mengisinya dengan segelas anggur, dan berkata, ingat, jangan bergerak, pindah saja, aku berjanji, tempat ini hari ini akan hancur total. Mata pemuda berjubah Konfusianisme berubah, dan dia berkata, apa yang kamu lakukan, Yang Mulia? Jika kamu tidak minum roti panggang, maka aku akan mentraktirmu segelas anggur berkualitas. Mengatakan itu, Su Yi telah melangkah maju, mengangkat cangkir teh tinggi-tinggi, memutar pergelangan tangannya, dan seteguk anggur dituangkan dari cangkir teh ke kepala pemuda berjubah Konfusianisme. Pada saat ini, hati Feng Wuji terasa seperti seseorang mencengkeramnya,
dia sangat tegang, dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak pernah menyangka Sui akan berani menghina keberadaan yang kekuatannya begitu mengerikan hingga tidak bisa diprediksi. Pada saat ini, wajah pemuda berjubah Konfusian tiba-tiba menjadi pucat, dan ada niat membunuh yang mendidih di kedalaman matanya. Saat ini, jarak antara dia dan Sui sangat dekat, angkat saja tanganmu, kamu bisa saling membunuh. Tapi ketika dia melihat sarung busuk di tangan kiri Sui, dia menghela nafas ke dalam dan menahan diri. Altar Tao itu adalah kelemahannya yang paling mematikan, dia tidak bisa mengabaikannya, apalagi mentolerir kecelakaan apapun. Karena itu, saya hanya bisa menahannya. Anggur dingin dengan aroma anggur yang kaya mengalir melintasi rambut, mengalir turun dari dahi pemuda berjubah Konfusianisme, dan ketika mengalir di atas pipi, sebagian meresap ke bibir, dan sisanya meluncur ke bawah. Dagu, jatuh ke mulut setetes demi setetes. Dari awal hingga akhir, pemuda berjubah Konfusianisme itu mempertahankan sikap membungkuk dan memberi hormat, tanpa menggerakkan satu otot pun. Sui meletakkan gelas anggur kosong dan berkata, bagaimana rasanya didenda? Pria muda berjubah Konfusianisme menjilat bibirnya dan berkata, rasanya enak, tapi suasana hati saya sedang buruk. Ini pasti bisa disebut segelas anggur paling tidak nyaman yang pernah saya minum dalam hidup saya. Sekarang benar. Sui mengangkat tangannya dan membuang cangkir tehnya, dan berkata dengan datar, penghinaan akan selalu dipermalukan. Kamu suka menghina orang dengan kata-kata, tapi aku suka membalas dengan tindakan. Pembuluh darah biru di dahi pemuda berjubah Konfusianisme menonjol, dan dia jelas menekan rasa malu dan marah di hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, apakah kamu sudah tenang sekarang? Sui berkata tidak. Bentak. Sui menggunakan sarung busuk itu untuk menamparkan pipi pemuda berjubah Konfusianisme itu dengan keras. Bekas luka berdarah muncul di pipi yang terakhir dari pemukulan, darah dan daging terciprat, dan tulang menjulang. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Pemuda berjubah Konfusianisme dapat menghindari pukulan ini, tetapi dia tidak mengelak, dan bahkan tetap memberi hormat. Menonton adegan ini, Feng Wuji tertegun, benar-benar tercengang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana keberadaan yang menakutkan seperti pemuda berjubah Konfusianisme bisa begitu toleran dan tidak berani melawan setelah diintimidasi. Bahkan, dia harus bekerja sama dengan ditampar oleh Sui dengan sarungnya. Pada saat ini, Sui sepertinya sudah tenang, dan berkata sekarang, kita bisa bicara. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.